Sedihnya adalah almarhum nggak bisa ngelihat pada posisi gue. Itu doang. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, tamu saya kali ini sebenarnya pernah jadi tamu saya waktu saya talk show di iNews. Dan ratingnya, langsung naik luar biasa. Tapi saya nggak puas, ya. Mendingan kita ngomong di YouTube. YouTube tuh enak lah, kita nanya sendiri. Dia nggak saya tanya pun boleh ngomong. Crazy Rich Priok ini orang nyebutnya. Saroni udah sila. Ron, terima kasih kembali datang. Terima kasih. Jadi saya kemarin dikirim buku tuh, keren bukunya. Siapa nih yang nulis? Fendi Effendi. Keren tuh. Dibayar berapa tuh ya? Jadi 2 tahun sebelumnya udah membuat. Ada terus? beberapa pertemuan, 3 kali pertemuan nggak cocok. Nah, ketemu pas dengan Fenty, feel-nya dapet, dan Sebelumnya bukan Fenty? Sebelumnya bukan Fenty. Ada beberapa orang yang saya temuin, ada 3 kali. Sepertinya kurang pas. Ini dapat deh feel-nya ya? Feel-nya dapat, dan waktu itu sebelum masuk sebagai anggota DPR. Kenapa dibuat buku itu sebelum anggota DPR? Karena memulai proses karir di politik. Supaya based on politik ada dasar kehidupan yang sebelumnya. Jadi supaya orang tahu, nanti akan tahu cerita. Ada cerita. Gitu. Jadi bukannya ngucuk-ngucuk, nyalon. Iya. Cuman gara-gara punya 8 Ferrari nyalon dipilih. Jadi kalau Anda masih punya pikiran yang sama nih, oh ini anak nih cuman modal duit, ngambur-ngamburin aja gitu ya. Kan begitu tuh yang lain. Kalau ini ternyata dia bilang enggak, dia enggak modal itu. Dan saya lihat ya, Om Roni ini memang punya root yang sangat luar biasa di Jakarta Utara, dihormatin, respect orang, bukan karena hebatnya dia, otaknya dia, atau kerennya dia, atau Ferrari-nya dia, enggak. Memang punya storytelling yang luar biasa, Ron ya? Jadi, alhamdulillah kita memiliki prinsip. Orang dulu mengatakan, jangan lupa kacang sama kulitnya. Ya, itu Maka, prinsip. prinsip itu dipakai oleh semua orang, baik kaya maupun miskin. Oke. Tapi dominan faktor kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi dasar kehidupan kita adalah bagaimana kita meluangkan kebaikan kepada semua pihak, semua orang yang ada di daerah, khususnya tetangga kanan kiri depan belakang. Itu wujud bahwa supaya kehidupan kita ini sepertinya melepaskan kebaikan bukan karena jarak jauh. Jarak dekat dulu, walaupun semeter sebelah rumah, tapi orang sudah beradab dan respect dengan kita, maka itu ada pedoman kehidupan. Dikalau pedoman kehidupan itu sudah kita terima dengan sempurna, minimal kesempurnaan itu milik Allah, tapi kita bisa sempurna untuk ke semua orang yang ada di kelilingan lebih jauh gitu. Tidak bermaksud untuk supaya Roni ria atau apa ya? Tidak. Apa sih yang udah dilakukan terhadap orang-orang di sekeliling Roni atau di sekitar rumah lah? Jadi kalau kebiasaan kita dulu, setiap ada kegiatan, gue ini nggak pernah memunculkan fisik. Karena dulu prinsipnya adalah kalau kita memunculkan fisik seolah-olah ria. Ya. Nah, setiap melakukan kegiatan yatim piatu, bagi-bagi sembako misalnya, dari 2003. Dari 2003 sampai hari ini tidak pernah berhenti. Itu tiap malam Jumat mendatangkan anak yatim piatu di setiap wilayah. Di setiap wilayah? Setiap wilayah, waktu 50 itu orang, belum, 100 maaf saya potong, belum terpikir untuk nyalon atau enggak ya? Enggak ada. Belum ada niat, belum. Enggak ada. 2003 jauh sekali. 2003 jauh sekali. Itu cuman ucapan syukur ya? Karena ada ketemu guru ngaji yang memberikan masukan untuk kebiasaan memberikan sedikit sedekah. Mengembalikan? Sedekah kepada orang yang butuh. Sedikit aja nggak apa-apa. Belajar sedikit dan akhirnya lompat banyak. Kayak semacam saya dulu memberikan kurban 1 kambing
mampunya. Mampunya. Selanjutnya 2-3 kambing, naik ke sapi, dari sapi 1, sapi yang kurus, tapi sapi bentuknya Limosin. enggak kecil. Oh, kecil. Yang penting bentuknya sapi, Oh, gitu ya. ya. Oh, Walaupun dulu ya. tidak terkenal limosin. Pokoknya sapi itu udah bangga. Dari sapi yang naik levelnya agak gemuk, akhirnya sekarang alhamdulillah sejak 2014 sampai hari ini setiap tahun gua memberikan kurban more than 30 sapi. Wow. Tiap tahun. Tiap tahun. Jadi nggak ada urusan mau sekarang pandemik atau ada urusan lain, enggak. Tetap pada dominan untuk tiap tahun berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan yang dibiasakan. Bukan hanya di dapil ya? Bukan, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Dan sebelumnya sedikit cerita bahwa di masa pandemik ini saya membagikan APD dan kelengkapan yang sifatnya untuk membantu masyarakat di 8 provinsi. 8 provinsi? 8 provinsi. Termasuk Sumatera Barat ya? Termasuk warga daerah kelahiran. Oh, luar biasa. Ron, ini pokoknya rezekinya Ron itu tetap mengalir sampai sekarang ya? Ya, alhamdulillah. Tetap usaha. Selama ada kapal menyandar di Priok, rezekinya mengalir. Selama ada nafas kita berikan yang terbaik lah. Orang nanya tuh, rezekinya Ahmad Saroni itu apa sih yang paling banyak tuh? Kan orang pengen tahu nih. Jangan sampai dituduh katanya pernah melihara babi ngepet. Babi ngepet. Gitu. Jadi cerita usaha, kenapa harus tetap usaha? Ya. Jangan berlandaskan masuk ke dalam dunia politik. Unsur kekayaan ada di situ. Tapi unsur usaha untuk tidak mendompleng di politik adalah bagian dari dasar kita berusaha untuk tetap melaksanakan perbuatan kebaikan kepada semua orang. Usahanya apa aja sih Bang Roni misalnya? Banyak pertanyaan. Kita kalau mendetailkan tentang usaha sepertinya ria nanti. Enggak. Kan tapi tahu aja. Kalau ada aspek usaha lain seperti main properti, main jam tangan, jual beli, kendaraan roda 4. Nah, hal demikian yang dipertahankan adalah orang tidak terlihat secara fakta melihat bisnis, tapi seraya bisnisnya akan berkembang. Bukan hanya itu, ada jual beli perangkat, misalnya jual beli tanah, jual beli barang berharga. Dilakukan semua nih. Semua. Tapi awalnya Pak solar gitu. Solar. Saya alhamdulillah mengumpulkan lumayan duit itu di minyak. Minyak. Karena dulu minyak untuk kapal. Minyak untuk kapal. Kapal yang saya supply adalah 3 tahun berturut-turut kapal perang Amerika. Oh iya, kapal perang Amerika? Kapal perang Amerika yang masuk ke Indonesia. Emang sering? Waktu itu sering, sekarang udah enggak. Zaman Donald Trump udah enggak. Zaman Barack Obama, saking kayanya Amerika, melaksanakan kegiatan 2 bulan sebelum kapal itu datang, dia udah bayar cash. Masya Allah. Nah, saya malah nggak banyak tahu kalau kapal Amerika nyandar ke Indonesia, nyandar ke Priok. Setiap 3 bulan datang. Kepentingannya? Ya biasa operasi di wilayah, masuk ke isi bensin di Indonesia, Jakarta, Bali, kebiasaan di 2 tempat itu. Nah, produk-produk inilah yang akhirnya kita dapetin 2 bulan sebelum dia datang, kita udah bayar uang cash. Gimana nggak dapat duit? Gitu. Orang bayar tunda ya? Ya bayar tunda biasa 3 bulan 6 bulan ke belakang. Bayar di depan. Ya di depan. Kenapa? Karena dia sangat percaya dengan seorang Ahmad Saroni. Ada cerita di samping kenapa akhirnya saya melayani kapal perang Amerika. Kan based on-nya memang kerja di salah satu perusahaan yang bernaung di minyak tersebut. Ya. Nah, pertemanan dari teman ke teman akhirnya masuk, menawarkan, diterima. Nah, sebelumnya saya kan kerja di kapal passenger, itu Celebrity Cruise Line namanya di Miami, Florida. Di Miami, Florida. Nah, dulu saya punya visa kerja, itu pelaut, yang notabene pekerjaannya tidak sampai selesai. Saya kabur ke Atlanta. Naik Greyhound ya? Naik Greyhound. Dari Atlanta dan balik ke Jakarta. Dengan pakai tiket yang refundable dulu dikasih oleh perusahaan kapal waktu itu. Nah, perjalanan jalan, saya ngerjain kapal perang Amerika,
Waktu ngajuin visa setelah married dengan Feby, Iya. itu 2008, saya ngajuin lagi visa Untuk masuk lagi ke Amerika. Ke Amerika untuk sekarang holiday, bukan kerja, gitu ya. Kan biasanya bila mana visa bermasalah di Amerika, dia butuh waktu 15 tahun untuk pemulihan nama. Tapi dengan saya ngerjain kapal perang Amerika, bantu perusahaannya terdaftar di Amerika atas nama gue ngajuin lah visa Amerika. Orang Amerika, stafnya bilang, dulu pernah punya visa ya pelaut, pernah, tapi saya udah lupa tuh paspornya di mana gitu. Pak, pekerjaan Bapak apa? Saya jawab, I'm a supplier guest for the Navy SEAL. Langsung dia bilang, masa? Tolong cek. Jadi pas dia masuk ke dalam, 2 menit dia keluar lagi, langsung approval. Nah, ini nggak tanya lagi, nggak perlu Pak, Bapak sudah terregister di Amerika. Wah, itu luar biasa, dan itu tanpa disadari. Padahal dulu was-was dong ya. Was-wasnya karena Ron ini kan sebenarnya dia melarikan diri dari kapal. Padahal yang ngebayarin dia omnya ya. Omnya Roni ini, ya, sebenarnya karena ini hitungannya ponakan. Itu adalah adik kelas saya di STAN, ya, Om Budi Soleh. Iya. Ya, salam ya untuk dia ya. Salam balik bentar. Saya baca Budi Soleh. Ini dia orang pernah melemparkan baju-bajunya Baju Roni. ya, dan lantai 2 ke bawah. Diusir. Ngapain dulu? Apa kesalahan Saroni kecil? Seorang Budi Soleh, gimana pun om saya. Sampai hari ini pun saya masih menganggap dia om saya. Yang dulu mungkin memaki-maki saya dengan caci maki, dan saya pernah dipukul sama sapu sampai sapunya patah dulu. Kalau belum sholat dulu dimarahin lah, pokoknya dengan tekanan yang luar biasa. Tapi saya ambil hikmahnya karena ada proses di sana yang saya ingat sampai hari ini, dan menjadi acuan dan pelajaran ilmu. Di mana setiap orang, kita tidak boleh memandang orang sebelah mata. Betul. Dari situlah ada proses yang cukup menimba ilmu yang cukup berat, dan saya mengalami dan menjalaninya dengan keikhlasan. Dari situlah proses itu yang tidak akan pernah saya lupa, tapi saya tidak pernah dendam dengan yang bersangkutan. Banyak tante juga yang hal yang sama, yang mungkin dulu nggak nganggap saya sekalipun, dan itu adalah satu hal ilmu alam sebenarnya. Alam lah yang memberikan sesuatu luar biasa kepada saya, dan saya harus bersikap kepada alam semesta ini untuk bisa lebih banyak berbagi. Dan itulah mimpi aku dulu, pengen jadi orang kaya untuk bisa berbagi dengan orang banyak. Gitu. Jadi sesakit hati apapun kita ya terhadap seseorang. Saya juga pernah dipecat, tapi jangan lupa, bapak saya dulu mendidik saya keras. Umur 11 tahun dipaksanya kita 16 kilo untuk kursus bahasa Inggris. Tapi jangan-jangan itulah yang membuat seorang Ahmad Saroni jadi ya. Tanpa pendidikan yang keras itu mungkin ada bagian ininya juga lah, kontribusi lah ya. Ada penerpaan sakit hati yang luar biasa yang tidak semua orang bisa menerima. Tapi dengan menerima dan alhamdulillah dengan doa yang cukup luar biasa, fokus, karena doanya dulu cuma pengen jadi orang kaya. Orang kaya untuk bisa berbagi. Katakanlah bukan dendam. Dendam itu gini loh, Ron. Ada dendam yang jahat, dendam akan membalas, menyakiti, tapi ada dendam juga yang istilahnya itu sweet revenge. Yes. Ya, jadi saya tahu nih, saya harus membalik gitu. Itu dendam juga. Positif gitu, sweet revenge gitu. Roni, tapi untuk gue tidak memandang dendam itu harus melihatkan kepada yang bersangkutan, tapi enggak. Jadi dendam aja dalam artian pengen dulu pengen punya ini, pengen punya itu, itulah dendam sebenarnya. Tapi dendam kepada orang personal yang pernah menyakiti. Sekarang hubungan dengan Om Budi oke? Alhamdulillah baik. All the way baik, nggak pernah ada gap di antara dalam situasi ini, nggak pernah ada. Termasuk mohon maaf ayah kandung Saroni yang meninggalkan dari kecil juga sampai hari ini belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu? Belum. Masih ada beliau? I don't know. Masih ada atau nggak mau tahu juga? Belum tahu. Jadi saya pikir itu juga bagian dari proses pendewasaan ya. Ya. Kalau saya Roni bukan bermaksud memotong, ditanya Helmi apa kunci suksesmu? Karena saya dibesarkan di sekolah penderitaan. Orang tua saya dulu susah banget. Itulah yang membuat kita terpacu untuk maju. Untuk maju.
untuk naik. Saya nggak mau sama seperti itu. Ya, kita berharap kalaupun orang tua masih hidup dan mungkin dia masih bisa melihat misalnya, dan masih bisa nonton bahwa anaknya adalah anak yang tidak dibesarkan oleh yang bersangkutan, yang dulu ditinggal, tapi bisa berkarya untuk kebanggaan orang tua. Itu menjadi poin dalam hal ini adalah poin melihat kepada semua orang. Tidak semua orang yang ditinggalkan tidak bisa survive, tapi bisa survive bila mana dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Kalau berandai-andai ini, mohon maaf kalau nggak jawab. Kalau beliau datang suatu saat menemui anak yang sekarang sudah menjadi salah satu orang paling kaya di Priok. Kalau sebagai seorang anak dan sama orang bapaknya kan tidak ada batas. Ya. Maka kapanpun hadir, saya pasti terima. Wow. Yang nggak mungkin nggak bisa terima pasti mama saya. Nah itu antara kedua belah pihak lah. Itu dia. Dan saya dan juga orang, punya alasan saya dan orang tua bapak misalnya, kalaupun someday ketemu misal dan berhadapan langsung, alhamdulillah anak tetap menjadikan anak dan terhadap orang tuanya tetap menjadikan orang tuanya sebagai orang tua. Yang kalau ditanya, saya tahu banyak sekali orang yang faktor suksesnya seorang Ahmad Saroni. Ya, prioritas nomor 1 siapa sih? Yang paling banyak menanamkan semangat, menanamkan pendidikan. Almarhum nenek. Nenek pasti. Ya? Almarhum nenek. Dia lebih lama dengan nenek, Bang ya? Lebih lama dengan nenek karena mama waktu itu kan dagang di pelabuhan. Sibuk juga ya? Ya, sibuk. Jadi seorang gue dibesarkan oleh seorang nenek. Jadi petuah-petuah luar biasa itu adalah dari nenek. Apa aja yang wah pegangan hidup seorang Ahmad Saroni betul? Ada pepatah yang disampaikan bahwa Roni, waang itu kan kamu, kalaupun susah, gembel miskin, yang penting punya akhlak. Penting. Nah itu aja yang disampaikan. Jadi jangan akhirnya sudah susah, gembel, miskin, akhlaknya parah. Akhlaknya nggak punya juga. Dan itu yang dijaga oleh Ahmad Saroni sampai sekarang. Sampai hari ini saya jaga benar dan pesan almarhum waktu itu, Roni, bila mana kau besar, hebat, maka kau sayangi makmu. Itu petuahnya. Itu petuah. Dan itu sekarang yang gue lakuin kepada orang tua. Dan Mama masih ada? Mama masih. Sedihnya adalah almarhum nggak bisa ngelihat pada posisi gue. Itu doang. Sedih ya? Sedih. Luar biasa. Luar biasa. Jadi jagalah akhlak. Ada lagi pasti petuahnya yang menjadi pegangan seorang Ahmad Saroni. Dua petuah itu aja sebenarnya yang sampai sekarang masih dalam pegangan. Makanya gue sering banget diajak teman-teman untuk gaul, baik yang karaoke lah atau tempat hiburan malam misalnya. Gue bukan nggak pernah mau, sudah bosan dengan hal yang waktu pada saat gue menjadi supir dulu. Yang harus menemani bos itu ya? Nemenin bos, dan di situasional itulah membuat pelajaran bahwa suatu ketika dikala gue sukses, gue nggak akan pernah mau lakuin hal yang sama bodohnya dengan mantan bos gue. Dari situlah akhirnya sekarang kalau nggak ada urusan di luar ya pulang. Atau enggak ke bengkel ngeliat mobil, ngotak-ngatik main mobil itu, restor itu aja udah. Yang lain enggak. Paling golf. Mantan bos masih ada ya? Masih. Sekarang bagaimana dia hubungan? ngajar di salah satu STM di Cilincing. Baik hubungan? Baik. Dia kalau ketemu guanya susah, ketemu mak gue sering. Sebulan sekali lah ketemu main dia. Dan mak gue welcome tuh nerima. Karena dia juga menjadi faktor penting kesuksesan anaknya lah ya. Rapid test pertama, Ferrari atau Lamborghini? Ferrari. Punya berapa Ferrari? 8? Ada 8, baru 8. Mau nambah dong artinya? Enggak, sementara belum. Lamborghini ada berapa? Nggak ada. Dulu pernah punya. Cuma 3 bulan. Kasusnya sepele sebenarnya. Kenapa? Gara-gara masuk bengkel, ada biaya 1,5 juta. Yang si sales bengkelnya telepon, suruh bayar 1,5 juta perak, mobil baru dikirim. Sedangkan itu mobil harganya 1 juta US. Kebayang dong, cuma 1,5 juta perak. Akhirnya
Seminggu kemudian mobil gue jual. Oh ya, pelajaran untuk masalah customer satisfaction. Oh, yeah. Bagaimana men-treat seorang customer ya? Yes. Kenapa sih kok suka banget sama Ferrari orang? Ya itu tadi dari dulu. Ini dendam masa kecil ya? Kepengen banget punya mobil karena kelamaan jadi sopir? Enggak juga sih, cuman karena dulu nyupir tuh sambil nyupir ngeliat mobil bagus, keren. Mobil tuh keren deh, kalau gue di dalamnya bagaimana. Yeah. Dulu orang pada pegang handphone, kayaknya seneng tapi nggak bisa punya. Yeah. Terus ada orang di angkot pegang handphone gitu ya, waktu sekolah, enak ya teleponan, gimana rasanya megang telepon terus teleponan gitu kan. Nah, itu bayangin tuh, Mas. Yeah. Gue kebayang-bayang di dalam satu angkutan, orang pegang handphone, gue kebayang diri gue sendiri, enak ya kalau punya handphone, nelfon sana, nelfon sini gitu. Nah, dari situ selalu kebayang-bayang pada saat nyupir, ngeliat mobil bagus, wah nanti someday gue mau beli tuh mobil tuh. Tapi kapan belinya, misalnya gitu. Terus kalau naik angkot, gue sering duduk di belakang. Ngeliatin mobil. Waktu sekolah dulu. Jadi supir, kalau udah parkir, kita parkir, keluar dari mobil, ngeliat cari mobil yang bagus. Lihat-lihat, dalamnya kayak apa nih ya, keren, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau saya simpulin tuh, seorang Ahmad Saroni itu dari kecil tukang mimpi ya? Mimpi aja. Tukang mimpi. Tapi ya itu yang saya bilang di konten saya, untuk menjadi sukses, kita harus punya mimpi. Yes. Betul ya? Betul. Karena kalau mimpi itu dipelihara, tapi jangan mimpi doang, ya. Insya Allah akan dikabulkan. Betul, Saroni? Contoh lah, layaknya piala ini. Piala yang didapetin oleh Mas Helmi adalah bagian dari mimpi yang terbaik untuk momentum diri kan, dihasilkannya dengan ini. Nah, kenapa mimpi itu sangat dibutuhkan bagi semua pihak, baik kaya maupun miskin, adalah untuk acuan sebenarnya. Acuan adalah bagian dari doa. Doa yang fokus untuk mendapatkan sesuatu adalah doa sesering mungkin dengan apa yang diminta, itu aja yang diminta gitu. Misal, kan banyak pertanyaan, Bang, sebenarnya mimpi apa yang lo belum capai dan keinginan pengen mencapai mimpi itu? Kalau gue tengah ngaling, langsung gue bilang, gue mau jadi presiden Republik Indonesia. Wah, lu kegilaan, mikirnya terlalu hype, dia bilang. Enggak, dulu gue gembel juga mikir punya Ferrari. Emang lu pikir mungkin? Nggak mungkin juga. Kalau sekarang gue mimpi pengen jadi presiden, why not? Masalah dapat atau enggak itu urusan belakangan. Minimal gue mengucapkan ini atas keinginan dari dalam hati gue sendiri. Bukan karena dorongan paksaan atau sesuatu hal. Kenapa? Karena kalau gue sekarang mimpinya adalah menjadi orang kaya untuk bisa berbagi kepada orang banyak, emang salah. Itu sudah gue lakuin. Tapi ya. minimal. Kalau gue jadi presiden, maka 250 juta orang adalah bagian dari gue. Dan itulah mimpi terbesarnya gue. Amin. Nah, gitu. Kan ngomong-ngomong doang. Enggak, ini kan kita aminin dulu. Amin. Kalau begitu saya boleh tanya untuk apa viewers kita. Apa arti mimpi untuk seorang Ahmad Saroni? Mimpi adalah doa. Doa fokus dan doa untuk menjadikan kita usaha. Dan jangan patah semangat dan teruslah mengusahakan apa yang menjadikan mimpi kita dan jangan pantang menyerah. Dengar itu. Luar biasa. Ya. Dan Ahmad Saroni juga orang yang mengatrol dirinya sendiri ya untuk mencapai mimpi itu ya. Ya. Saya pernah dengar dulu pernah ikut tim otomotif padahal nggak punya mobil kan? Oh iya. Dari dulu gue iseng aja. Kayak sekarang misalnya sebelum klub otomotif dia nggak punya mobil tapi dia masuk jadi anggota. Jadi kalau sekarang sebelum kesini gue udah ke bengkel sana ngeliat Tony apa nih yang mau diiniin apa nih. Terus? Nah selalu mengedepankan visioner pemikiran. Gitu. Ada kawan yang lulusan Amerika. Dia belajar metode dengan pola pemikiran manusia. Di Amerika itu, totally di Amerika, yang punya pemikiran visioner cuma 2,75% saja orang. Ya. Amerika nih. Amerika. Ya. Dalam perspektif orang berpikir ke depan. Ke depan. Kayak Barack Obama, Donald Trump itu adalah bagian dari orang Amerika yang punya visioner, yang punya mimpi. Di Indonesia cuma 0,75. Mimpi aja nggak berani itu ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa di Indonesia hanya
0.75%. Not even 1%. Not even 1% orang yang berpikirnya ke depan. Sam Susilo Bambang Yudhoyono adalah bagian orang yang punya pemikiran Ke depan. ke depan. Dan Ahmad Saroni Semoga. salah satunya. Semoga. Bayangin Semoga. lo. Semoga. Dulu klub mobil apa sih? Ferrari Escudo Club dulu. Nggak punya mobil, tapi gaulnya sama para anak konglomerat. Kok bisa diterima sih? Apa yang dilakukan? Ini kan kita belajar ilmu sukses. Kan saya udah bilang, kalau Anda mau sukses, Anda harus bergaul dengan orang saya. Dan orang ini udah melakukannya. Ada pedoman. Apa? Mau jadi orang kaya, gaulnya Gaul orang dengan kaya. orang kaya. Iya. Mau jadi narkoba, mainnya sama orang narkoba narkoba. juga, iya. Mau jadi ustadz, mainnya pesantren. Nah itu aja udah simpel. Itu petuah Iya. orang dulu yang memang semua Iya. orang memiliki hal yang sama. Dan Dan tapi waktu kan itu, Roni ini kan syaratnya kan kurang dong. ya kalau ngomong syarat kurang pasti. Kurang, iyalah. Nggak punya mobil. Nggak punya mobil, kok masuk? Gembel. Iya, kok masuk klub mobil? Dari Priuk ke Parkir Timur, Naik kita apa? naik Mayasari, turun di Polda Metro, nyebrang, Ya Allah, gaul, nama bis zaman dulu banget ya. pulang. Oke, terus? Kalau pulang ikutan mobil sampai Kemayoran, dari Kemayoran ya kita naik ojek. Kalau Naik naik ojek, ojek, iya, iya. biasanya kita naik Mayasari lagi ke Ancol. Iya. Kalau ada yang jalan ke arah Priuk kita ikutan, kadang dianterin. Iya. Nah, sampai Parkir Timur zaman dulu, itu kan zaman orang ngejar-ngejar cewek, high itu ngumpul kan. Itu kita yang bawa mobil. Yang punya mobil sebelah kiri. Kadang kita high dia bilang, lu kegantengan lu kayak yang bukan punya mobil gua deh, gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal cerita yang dulu pernah gue dapat di antara anak konglomerat. Mereka masih nerima. Sayangnya gue pada lupa orang-orang itu. Ada satu temen namanya Charles yang sekolah di Trisakti. Masih inget dia, masih komunikasi. Nah, yang lain lupa. Nah, Charles itulah salah satu orang yang mobilnya pernah gue dulu pelintirin. Wah, Ngepot gitu. Gue ngepotin pelintirin. Nah, gue dulu gembel aja udah jago bawa mobil dulu. Bayangin ya, karena gerombolan anak-anak main mobil nyerahin bahwa lu cobain ini, cobain. Oke, enggak. Kalau itu sih oke. Kalau udah dalam oke. Yang kita perlu tanya supaya orang tahu bagaimana caranya seorang Ahmad Saroni bisa diterima. Itu biasanya kan eksklusif banget tuh kan? Ya mungkin karena diterimanya karena faktor mereka ngelihat gua orangnya apa adanya. Dan Nggak dulu bohong dong. dulu Nggak ngaku Ferrari gua atau apa masih nggak ada wong kita gembel kok. Dia tahu kok kita gembel. Ngaku. Dan Kok bisa diterima? Ilmu apa sih? Wah, gue nggak ngerti itu bagaimana. Ada satu teman, ada namanya gua tulis di buku Michael Bayu. Itu adalah orang yang memang temenan sama gua. Orang tuanya ngusir gua. Yang katanya nggak boleh main. Yang dia waktu dia sakit lu bawain apa sate padahal lu diusir itu. Diusir. Dan setelah gue jadi anggota DPR, barulah mamanya negor dan bapaknya mengirimkan salam. Dan akhirnya gue bilang sama Bayu, masa lalu is masa lalu. Yang penting adalah dia tetap orang tua gue. Kayak lagu dangdut, masa lalu biarlah masalah. Ini dangdut sebenarnya walaupun orang kaya. Oh, gue hobi dangdut. Bini gue sampai pusing kalau gue urusan dangdut. Emang gue pikirin. Emang nggak ada urusan dong. Nggak ada urusan kaya miskin sama dangdut lah. Nah, jadi banyak teman-teman yang masih bersama sama gue. Jadi apa? Kalau saya simpulin, saya potong, maaf. Itu kemampuan seorang Ahmad Saroni untuk membawa diri ya. Walaupun belum punya apa-apa bisa diterima di klub eksklusif itu. Mungkin karena dari dulu zaman pada saat itu bisa menyesuaikan lah. Bisa membawa diri dengan pada posisi dan bisa bergaul pada saat posisi. Jadi bukan karena anak siapa dan mungkin keluarga yang mumpuni atau punya apa atau punya apa mungkin enggak. Cuman karena mungkin dalam konteks bisa duduk dan sama-sama mengetahui apa yang mereka mau. Jadi bukan karena kita akhirnya... Apa yang mereka lihat dari seorang Saroni? Kok lu diterima? Pinter gaul aja. Bisa masuk kemana-mana dan... Lucu, pinter ngomong. Diajak... atau ringan tangan? Diajak gabung, ngobrol, enak, dan mau bantuin lah ceritanya. Kadang si A pengen, Ron bawain mobil gua kek. Bawa, gitu aja. Jadi bukan kepada satu orang, semua temen. Gitu. Jadi bukan pada satu orang. Sekarang gue denger main golf.
Golf itu juga ada cerita juga tuh. Bagian dari itu juga. Jadi supir, terus? bos driving range dulu di Kelapa Gading dulu. Oke. Jadi bos main di sini, kita ngeliatin di sana, ini orang ngapain mukul. Lama-lama coba. Ya, pas dia main coba sekali, kok enak. Sopir main golf? Bukan, dapat waktu jadi supir. Bos gua itu main golf, iya, driving range. Nah, lu nyoba juga? Gua duduk ngeliatin orang main. Terus? Jadi pojok jauh ngeliatin orang main, apain tuh orang mukul-mukulin, apa rasanya? Oke, terus? Jadi pada saat bos lagi main golf, ada stick di mobil, gua ke tempat driving. Nah, itu gue main, nyoba ceritanya gitu. Bos tahu? Nggak tahu. Pada saat taunya kalau dia pada saat driving bareng di Pulau Mas, dia main, saya ikutan main. Dia tahu ngeliat mukul, lu kenapa bisa mukul? Enggak, kalau Mas lagi main, gue bilang gitu. Cobain belajar gitu. Nah, akhirnya punya 2 stick. Akhirnya kalau ke Pulau Mas tuh naik ojek ke Polres, dari Polres naik mikrolet ke Pulau Mas. Nah, driving lah sendirian ke situ. Udah gila jadi hal-hal ya. Jadi gitu loh, saya pernah di seminar motivasi, kadang-kadang kita harus mengatrol. Ya, jangan selevel terus. Kalau selevel kan kita nggak naik-naik. Jadi kita harus masuk ke lingkungan yang bisa mengangkat level kita. Dan ini dilakukan oleh orang satu ini. Sama, jadi firasat bahwa Kial mau jadi orang kaya, main sama orang kaya. Nah, kalau kita kumpul sama orang preman, ya jadi preman. Nah, inilah budaya yang dimana kalau almarhum nenek saya bilang tuh fituah ya, kalau bahasa Padangnya fituah lah, apalah namanya. Maka lu harus pada posisi yang ikutan di dalam permainan itu. Waktu beli Ferrari, kenapa beli Ferrari? Dulu sebelum beli Ferrari, saya punya mobil C180 yang 2 pintu. Mercedes. Oh, udah keren dong itu. Udah keren. Tapi masuk ke gerombolan Ferrari pada saat jalan barengan, kok iya dilewatin sama Ferrari dengan mudahnya. Belilah tuh mobil dengan memaksakan bahwa itu gue beli kredit. Sekarang masih ada orangnya, si Yanto. Yanto, Ivan Motor. Gue beli di Kelapa Gading. Dulu masih bego-begonya, beli aja kredit 1 bulan 156 juta. Yang Mercy itu gue jual, jadi uang muka 156 juta per bulan. Bayangin. Bekas nih? Bekas. Gabung lah tuh ceritanya, ucu-ucu. Udah punya modal terus. Gabung, akhirnya pas gabung, nggak kenal siapa-siapa tuh. Nah, main, masuk, akhirnya Herman Heri, Ketua Komisi 3 yang sekarang, itu sampai nanya kepada orang ketuanya, Romi Winata waktu itu, Rom, itu anak siapa? Dia bilang gitu. Enggak, kayaknya anak Priuk deh. Bukan anak siapa-siapa gitu kan. Akhirnya nggak lama dia panggil saya, lu bisnis apa? BBM. Minggu depan lu ke kantor gua ya, gitu. Nah, waktu itu kita main ke Herman Heri. Bayangin, main 2006. Ketemu Herman Heri, masuk Ferrari 2005. Ketemu Herman Heri 2006, 2007, udah itu nggak ketemu lagi. Ketemu lagi 2014 pada saat pelantikan anggota DPR dan jadi setara. Bayangin dong. Kebayang nggak dalam prosesi 2006 ke 2014 akan dalam posisi yang sama seorang Herman Heri yang top markotop, yang terkenal dalam perpolitikan, juara dia. Dan kita bisa duduk bersama. Kita bilang, Chief. Pada saat 2014, Ferrari-nya udah berapa? Ferrari udah 4 biji. 4 biji. Jadi pas ketemu Herman Heri, kita bilang, Chief. Kan biasa dipanggil Chief. Chief, buset dah. Kita jadi selevel gitu. Jadi gaya dikit lah. Dia jawab apa? Nah, kampret lu emang, dia bilang gitu. Nah, tapi who knows? Hidup ini kita nggak ada yang tahu. Dan hidup itu nggak ada yang nggak mungkin ya, Ron. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Dan alhamdulillah sekarang menjadi 2 periode menjadi anggota DPR bersama dengan Herman Heri. Dan saya tetap dalam kondisi sebagai seorang adik dan seorang abang kepada Herman Heri. Tetap saya hormat sama Herman Heri. Kenapa? Gimana pun, walaupun kita partai berbeda, punya konstruksi yang sama sebagai anggota DPR, tapi saya menghargai dia sebagai seorang abang. That's juga ilmu lagi ya. Apapun pencapaian tetap harus hormat kepada orang, apalagi kepada senior, pada sesepuh, pada abang gitu.
Terus kenapa sih mau nambah lagi? Ferrari udah punya 8, emang beda-beda? Gini, apa beda-beda warna doang? Value Ferrari yang kita simpan adalah value yang luar biasa, yang akan datang 5 tahun, 10 tahun tuh bisa 2 kali lipat harganya. Juga menjadi investasi? Investasi dan kolektor item. Dan kalau udah kolektor item, sudah tidak ada nilainya. Maka sebut kita aja. Gitu. Kayak jam tangan. Dulu pernah punya jam tangan 6 biji Richard Mille. Nggak punya duit, gadein. Ada saksinya. Saksinya masih hidup masih sekarang. Harganya nggak beda-beda jauh banget ya? Dulu masih 800 juta harganya. Sekarang udah 3 miliar. Nah, bayangin berapa kali lipat tuh. Itu range waktunya nggak berapa lama. Nah, kayak gitulah value-value yang barang disimpan tapi punya nilai. Kok sekarang beli Tesla? Jadi presiden Tesla dengar ya? Udah punya berapa? Udah punya 3? Teknologi modern. Punya 3. Apa X? Ya, jadi Tesla itu bikin nama dengan merek seksi. Ada tipe S, ada Model 3, ada tipe X, ada tipe Y. Nah, sekarang baru 3 ya? Sudah 4 seksi udah. Ada tipe Y? Tipe Y belum beli. Kecil. Yang paling mahal yang X? Yang paling mahal Roadster. Ada lagi? Ada lagi 2 pintu. Itu the fastest. Dan Bugatti sama, harganya lebih murah Tesla. Jadi presiden Tesla sekarang? Jadi presiden Tesla. Kan harganya pasti turun tapi? Nggak ada turun, nggak ada pasar. Karena harganya cukup lumayan murah. Yang Model 3 udah 1,5 miliar. Nggak pernah ketemu pom bensin. Ngaku aja, ini bagian dari, saya udah mampu, sekarang saya pokoknya mau memanjakan diri saya sendiri. Ya, bukan yang lain-lain alasannya. Memanjakan diri pasti. Kan bukan tidak pasti adalah memanjakan diri untuk pribadi diri. Memanjakan kepada pihak semua orang yang kita niatkan untuk membantu semua orang sudah terlaksana. Walaupun belum maksimal. Sekarang nikmatin. Minimal gua sama istri adalah punya pedoman untuk tetap selalu berbagi. Dan berbagi itu bukan karena sebagai seorang anggota DPR yang maju kampanye atau masa pandemik sekarang tetap berprofesi yang sama. Jadi jangan akhirnya orang hanya membantu pada saat posisi misalnya lagi kampanye atau sekarang lagi pandemi membantu. Enggak, gue sama sampai hari ini pun tetap berbagi. Tadi mumpung nyebut istri, apa arti istri untuk seorang istri? Bagian untuk menjaga kerukunan di rumah tangga dan menjaga seorang anak dan membantu suaminya dalam hal segala-galanya lah. Segala-galanya. Tapi untungnya bini gue kuat lah, udah kuat mental. Nobody perfect, pasti ada problemnya. Ada ya. Maka problem itu harus dipertahankan dengan kesabaran. Oke. Mungkin ya semua orang kan punya kesalahan. Yang kesalahan yang mungkin semua orang punya hal pasti dan punya kekurangan luar biasa. Tapi sama-sama lah karena punya kekurangan masing-masing. Minimal keutuhan keluarganya harus tetap dijagain. Nggak boleh masa gara-gara hal sepele terus memisahkan satu sama lain, kan jadi aneh. Gue berkali-kali bilang sama bini, udahlah nggak usah dipikirin, kita nggak ada apa-apa kok. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Pasti yang godaan di hidup sekitar susah. Ahmad Saroni gila ya. Punya satu Ferrari aja diuber orang. Ya, itu biasa. Punya angkot aja diuber orang. Apalagi Ferrari ya. Ferrari keren, anggota DPR, duit banyak gitu. Mau apa aja bisa gitu ya. Mau apa juga bisa. Tapi ya itu tadi, kalau gue akan terkena hal demikian, gue pasti repotnya langsung pasti. Tapi anyway, mempertahankan sesuatu memang tidaklah mudah. Tapi gue akan mempertahankan. Sudah ada 2 anak ya. Jangan sampai kayak gue dia. Tidak dibesarkan oleh seorang bapaknya. Iya. Dengerin tuh. Oke, rapid test kedua. Garuda atau sederhana? Garuda. Oh, Garuda. Karena masih ada darah-darah beda. Karena Garuda bukan berarti sederhana kan gitu. Oh gitu. Gitu aja. Ini orang awak nih. Oke, Garuda. Enak banget memang ya. Enak banget. Kayak sebelum kesini tadi gue makan dulu makan Padang gitu kan. Sama, saya juga makan Padang. Itu dia. Kita makannya pagi sore. Tadi saya Surya, salah satu juga restoran Padang. Enggak franchise tapi oke. Benil. Kan tuh ada seafoodnya juga enak di situ. Iya. Dulu kalau yang punya nenek dulu apa namanya? Pagi sore. Bukan ininya nama restorannya? Pagi sore. Dulu Pagi Sore namanya. Oh gitu. Pagi sore. Kalau punya ibu? Punya ibu apa namanya ya? Namanya agak aneh gitu kalau salah. Agak aneh. Di pelabuhan kan? Di pelabuhan, di pos 3.
Di Mustika. Saya masih ingat. Tapi sekarang udah jadi kontainer dia. Oh, jadi kontainer. Makanya kalau pengen satu cerita, kalau ada cerita mau balik to basic ke pelabuhan, udah jadi terminal kontainer. Oke, luar biasa. Sekarang jadi ketua pansus untuk apa ya? MLA. Apa ya? Multi atau multi legal assistant. Apa nih, Ran? Untuk data informasi terkait masalah perbankan di Swiss dan Indonesia. Di Swiss dan Indonesia. Ya. Jadi menyangkut ada tabungan-tabungan harta-harta Indonesia yang ada di orang di yang Swiss. ada di Indonesia. Tapi bila mana di Indonesia atau di Swiss? Indonesia dan Swiss. Indonesia dan Swiss. Sebaliknya orang Swiss yang ada di Indonesia dan Indonesia adalah Swiss. Emang ada juga orang Swiss nyimpen di Indonesia? Ada. Oh, ada. Oke, gitu. Jadi jangankan di Indonesia, di Singapura aja banyak. Di Malaysia apalagi, tergantung dengan komitmen dari perbankan yang ada di dunia masing-masing. Dan Ahmad Saroni menjadi ketua pansus untuk mensejarahkan hubungan bilateral terkait dengan hubungan timbal balik, hukum timbal balik. Apa yang sudah dilakukan? Isunya banyak orang Indo yang nyimpan uang di sana, tidak melaporkan harta kekayaannya. Okay. Jadi tidak real lah. Maka dengan adanya undang-undang yang disahkan dalam beberapa waktu kemarin untuk memudahkan data informasi terkait perbankan dan data pajak. Bila mana ada hal terkait pidana di sana, itu dengan mudah ditarik. Tapi kalau tidak ada pidana, tidaklah mudah untuk menarik dana orang lain. Kalau legal aja. Kalau legal ya legal. Secara legal pasti legal. Tapi ada unsur pidananya belum tentu. Belum tentu. Tapi unsur masalah dia bayar pajak atau tidak, nah itu yang pasti dikejar. Oke. Wow, luar biasa. Jangan-jangan dia ngejar duit dia sendiri. Untungnya kita cinta rupiah. Iya, kita juga cinta rupiah. Kata orang di luar, saya itu pencinta rupiah yang nggak cinta saya. Dibalik harus belajar dari orang ini. Nggak ada yang nggak mungkin kalau ngelihat kehidupan seorang Ahmad Saroni. Ron, peristiwa barangkali yang membekas betul waktu kecil ini udah melakukan berbagai profesi nyari duit ya. Ojek, payung, apalagi? Semir sepatu. Upir. Kemarin waktu di acara saya di iNews, kita suruh dia praktekin nyemir sepatu, masuk jago dia. Ya itu karena menjalaninya langsung. Ya. Dimana satu cerita, kalau tidak melaksanakan langsung, tidak ada cerita. Maka jangan buatlah cerita-cerita. Dan jangan buatlah cerita menjadi pencitraan. Gitu. Ada nggak peristiwa yang membekas banget ya Pak pada saat kecil gitu, atau sedih banget, atau terhina banget, atau gimana lah? Perasaan sedih adalah seorang ibu yang melahirkan dituduh mencuri jam tangan. Itu sih paling menyedihkan. Tapi anyway, pada saat itu adalah rangkaian kita dulu susah, tidak diorangkan. Ya lagi-lagi bahwa mau diapain? Kan namanya dalam keadaan apapun kita juga nggak boleh gengsi juga. Ya terpuruk dalam keadaan di bawah, ya kita di bawah. Dan orang sekarang banyak merasa bahwa dirinya bisa dengan kemampuan yang tidak ada, memaksakan kehidupannya mau lebih. Itu yang salah. Itu nggak boleh maksa ya. Banyak orang, dan kemarin ada minggu lalu saya menyampaikan kepada saudara saya sendiri, kalau hidup lu susah ya udah, susah aja lu jalanin. Jangan memaksakan akan menjadi seorang yang mau lebih. Dan akhirnya meminjam satu pinjaman kepada orang yang akhirnya menjadi berbunga dan menyebabkan kesusahan diri sendiri berbalik dan melegalkan segala cara, itu malah nggak bagus. Ya udah, normally hidupnya apa adanya itu jalanin gitu. Jangan melihat keindahan orang akan menjadi keindahan kita. Kita bisa melihat keindahan orang, tapi jangan melakukan keindahan untuk memaksakan diri untuk melaksanakan keindahan itu, tidak boleh. Ya udah, kayak dulu gua ngeliat orang kaya, gua seneng banget, happy gitu, seneng banget. Bukan iri, cemburu, enggak. Kalau kita punya teman orang kaya dan kita berteman dengan orang kaya, ikut kaya gitu. Kan seneng. Misalnya gue punya teman sekarang orang kaya dengan porsi yang sama misalnya, kita misalnya gue nih ngomong fair-fairan dengan dia sama duitnya. Tapi gue tidak pernah memposisikan gue di atas dia. Selalu gue bilang bahwa dia adalah umurnya di atas gue. Maka gue tetap menjadi seorang yang di bawahnya dia.
Kalau dianya orang kaya, terus kita berteman sama orang kaya, kan minimal kekayaan dia ikutan barengan gitu loh. Ya minimal adalah hal-hal yang kita nggak mungkin menjadi mungkin gara-gara temenan yang punya teman orang kaya. That's why jangan berharap kita seolah-olah pengen juga ikut kaya memaksakan diri, itu nggak boleh. Ya itu prinsip. Mimpi boleh tapi. Mimpi boleh. Mimpi boleh. Ini contohnya gitu kan. Dan itu yang gue lakuin sekarang. Ya. Jadi setiap ada orang hebat, ada pejabat besar, ada pejabat yang mungkin sombong lah. Ini juga ilmu buat gue. Someday gue menjadi seseorang yang di sana. Dan maka bila mana orang perlu bantuan dan menyapanya dalam konteks komunikasi, better you jawab dengan baik. Bila mana lu nggak respon pun dengan baik lu jawab aja. Atau menjanjikan orang bilang, udah apa kabar bro, sehat, gimana mau ketemu, oke kita atur ya. Nah itu gue membiasakan dalam diri pada saat gue pegang handphone, yang ada di handphone gue bersapa, baik di Instagram, di Facebook, dan di handphone gue sendiri di WhatsApp misalnya, itu selalu gue sapa. Gue nggak pernah nyuekin. Walaupun lo janji-janji, bagus gue janjiin daripada gue nggak sama sekali nggak sapa lu balik, gue bilang gitu. Lu jangan paksa gue. Kalau lu mau bersapa dengan bersahabatan dengan gue, kita bersahabat. Tapi kalau nggak jangan. Nah itu gue membiasakan diri. Nah belajar dari alam-alam yang ada lah gitu. Gue penasaran karena saya juga setahun di Miami, karena sekitar setahun juga di Miami ya. 8 bulan. 8 bulan. Dulu ngerjain apa sih di kapal? Itu tahu dong Baskom di kitchen. Di kitchen. Baskomnya gede. Iya. Yo, sekali masak kan gila-gilaan. Dia kalau masak kan bumbunya nempel tuh di baskom. Di baskomnya. Nah, di baskom itu di kuali. Baskom itu segede gini. Iya tahu. Oh, lebih gede, paling 1,5 meter. Dulu kapalnya berapa passenger? 1.200? 1.300? 1.400. 1.400, oke. 1.400. Nah, itu ada 6 tangki segede gini kali ini. Segede gini. Ada 3, 1, 2, 3, sebelahnya 3. Jadi kalau bersihin itu kan harusnya pakai sarung tangan, glove, ya. Glove, pakai itu kimia. Kimia, iya, pasti. Nah dulu kerja capek, nggak mau pakai itu. Jadi pakai aja lepas tuh, merah segini nih. Jadi gara-gara itu zat kimia. Jadi ada orang Honduras kasih tahu, kan ngomong bahasa ini kagak ngerti kita. Dia bilang gitu kan. Oh iya, pakai ini aja, dia bilang gitu. Nah kita ada orang Indonesia. Tadi dia bilang ini, ya lu problem, lu harusnya pakai sarung tangan. Dia bilang nggak boleh. Itu tidurnya di tempat tidur di lantai 2, di tempat tidur kedua. Kalau mimpi lagi kaget, zlek, kejedot. Jadi kalau turun harus tiduran gini. Mandinya juga, wah harus tersiksa deh. Kalau dibilang kuli pelabuhan Tanjung Priok, itu 5 kali kuli pelabuhan kerja di kapal. Keras. Tidurnya cuma 3 jam. Itu trayek kemana sih? Nassau? Kuba? Miami, ke Pulau Mickey Mouse ya? Terus ada 4 pulau lagi, apa namanya gue lupa. Bagus tuh, yang paling top yang Pulau Mickey Mouse itu. Bahama kan? Bahama ya. Itu dia punya laut bersih sampai dak kapalnya kelihatan. Nah itu gue pernah telepon nenek gue, pakai telepon koin dulu, wah keluar tuh. Orderan itu. Kalau keluar itu. Itu di situ. Gue masih inget banget. Terus nggak lama balik Miami, gue kabur. Ya Ron, pernah nggak nelpon ke Indonesia pakai uang gocapan Indonesia? Dulu ngakalin koinnya pakai benang kok, bolongin, celuk. Supaya masuk, keluarin lagi duitnya. Lebih penjahat. Kalau kita dulu, gue saat diunduh tuh pakai uang gocapan. Kan sama dengan quarter. Dia pakai benang. Itu gue pakai gitu dulu, gila tuh. Ditarik lagi gitu. Jadi udah siapin gitu kan, koin-koin gitu kan, tinggal set gitu. Orang Priok. Habis itu lari ke Atlanta. Di Chinatown. Tinggal di satu rumah. Di mana, underground? Di underground, di rumah. Underground, ya. Rumah isinya Madura. Bukan menyebutkan Maduranya. Ada darah Madura juga kan? Ada. Ya. Nah, waktu itu kan saudara gue masih ada nih si Yudis namanya di sana. Dia telantar. Dia bukan telantar, dia memang akhirnya telantar di sana dengan udah puluhan tahun. Oke, terus. Tahun. Nah, maksudnya dia Atlanta. Enggak, di situ udah pindah-pindah. Dia udah pindah-pindah. Oke, terus. Nah, kerja di Chinatown. Itu tidur kalau paspor kita taruh di sembarang tempat, itu paspor hilang, curi. Dulu apalagi masih duit, ada 3.000. Apalagi duit. Apalagi duit. Ke pasar taruh dalam celana tidur. Bila perlu pakai cadar dalam. Cadar dalam masukin gitu, gila itu.
Waduh, luar biasa. Kerja di restoran? Kerja di restoran. Di kitchen lagi? Enggak, waktu itu di waiters. Oh, waiters. Emang udah bisa bahasa Inggris? Ya, namanya disuruh, cuman tinggal bilang ada orang Indonesia juga. Kalau begini, di Chinatown kan banyak kan orang Indo yang kerja. Banyak orang Indo, ya. Ya gitu. Nah, berbuah balik karena tiketnya refundable. Gila loh, dia pernah di Miami, saya pernah di Miami. Atlanta, saya sebulan Atlanta dulu siaran Olimpiade, makanya saya tahu underground segala macam. Jadi storytellingnya tuh panjang banget gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau seorang Ahmad Saroni sukses, karena pelajaran hidupnya tuh, luar biasa. Pelajaran paling yang luar biasa adalah pelajaran perasaan. Menjaga itu perasaan. luar biasa. Menjaga perasaan. Ya. Bagaimana menahan diri, tidak emosi, tidak marah terhadap orang lain, itu mahal sebenarnya. Dan menjaga semangat juga ya? Sampai hari ini pun jaga sama. Sama. Jangan dipikir kita berkelebihan gini terus tidak ada cobaan, bohong. Makin gede cobaannya. Makin tinggi pohon, makin tinggi anginnya, makin deras anginnya. Ya. Tinggal tergantung apakah kekuatan akarnya itu kuat atau tidak. Makanya di samping akar menguatkan akarnya, maka pohon dedaringan yang akan berjatuhan minimal akarnya tetap ada. Dan akar paling kuat adalah agama. Yes. Ini dari nenek lagi nih ya. Agama pasti, tapi bukan agama juga, jangan salah. Agama kadang suka mikirnya agama toh, tapi yang lain gak dilakuin. Kadang-kadang kecelupnya gara-gara agama juga, itu bahaya juga. Ada temen juga yang tiba-tiba beralih tiba-tiba kaget. Nah, itu bahaya juga. Bahaya juga. Nah, tapi balik lagi. Jadi gila lagi. Gitu. Gue pikir balik jadi normal. Balik jadi gila lagi. Kalau teman-teman dulu zaman susah masih ini. Masih ada Imam Udin beserta bininya sampai sekarang masih berkawan. Dulu banyak bantu lo ya? Banyak. Dulu lu tidur rumah dia katanya. Yes. Makanya jadi ada cerita-cerita fakta yang orang masih bisa menceritakan hal demikian ceritanya. Nikmat aja ya ceritain. Dan nggak pernah ada gengsi mesti ceritain, lu begini enggak. Easy going aja. Dulu numpang hidup lu ya? Numpang hidup. Makan dulu kerja sama kakaknya. Nyopirin, nabrak lah itu ceritanya. Terus sen kiri. Suruh bayar. Suruh bayar ganti. Udah gitu biasa dapat duit makan roti bakar tuh gue inget. Nggak dibeliin. Kenapa dipotong? Potong itu gara-gara, waduh gila deh ampun. Masih hidup orangnya. Masih hidup. Jadi beliin sekarang gerobak-gerobaknya lo beliin. Sekarang kalau ketemu ya kasih duit lah. Tapi itu cerita. Tapi itu bagian dari pelajaran loh. Jadi kita itu justru yang begitu tuh yang mendidik kita supaya disiplin, supaya tanggung jawab. Iya. Jadi makanya kalau di rumah tuh anak-anak gua kalau takutnya sama gua doang, mamanya nggak pernah takut. Kalau galak maki beneran gitu, nggak ada urusan kalau gue biarin aja. Kalau enggak kan siapa kalau nggak takut sama bapaknya atau emaknya mau takut sama siapa deh? Kacau nanti. Tidaklah mudah membesarkan seorang dua anak gue nanti. Iya sama. Bagaimana dia mempunyai fasilitas yang lebih. Betul. Dan bila mana dia tidak bisa membuatkan sesuatu hal luar biasa kepada orang tuanya, dan dia tidak berhasil, malu gua. Itu berat. Tidaklah mudah. Ya. Ini masih kecil masih oke. Nah, nanti kalau udah gede dikit aduh mabok. Kalau Mas Saroni dibesarkan oleh sekolah kehidupan. Keras ya, berat. Iya kan? Yang memaksa pokoknya kalau nggak bekerja keras nggak bisa. Sekarang anaknya penuh dengan seluruh sekolah dengan kehidupan. Kalau anak gua kehidupan dari sekolah. Itu dari sekolah. Ini sekolah belum belajarkan kehidupan gitu terbalik. Kalau gua nggak sekolah, belajar sekolah. Kita nggak pernah naik kelas kok sekali. Padahal umurnya berapa? Kok beda? Iya, gua naik kelas bodot. Gitu. Aduh, semoga anak-anaknya oke ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Nggak gampang memang mendidik anak itu nggak gampang. Nggak gampang. Dia tergantung emaknya aja. Emaknya mau bagus, nggak ya udahlah. Tuh dengerin PM. Oke, Ahmad Saroni luar biasa ya, bendum Partai Nasdem sekarang ya. Dan anggota Komisi 3, ketua apa tadi Pak Pansus? Ketua Pansus MLA. Dan wakil ketua Komisi 3. Ya, sudah sharing banyak hal. Jadi orang cuma nyebut dia Crazy Rich Priok, nggak tahu storytelling di belakangnya panjang banget dan belum tentu semua orang bisa melaluinya. Betul ya, Rene? Betul, sangat betul. Ya, karena tidak ada dalam buku sejarah untuk mempelajari tentang pola kehidupan. Kehidupanlah yang mempelajari seseorang untuk bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi hebat, atau bisa menjadi buruk sekalipun.
Oke, kalau Anda senang belajar sukses dari tokoh-tokoh sukses, saya anjurkan untuk membaca bukunya ya. Udah berada di toko buku ya? Dulu udah, sekarang terbatas. Saya memberikan buku kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Iya, saya pikir harus disebar juga lah. Ya. Kalau disebarkan di sekolah-sekolah biar menjadi motivasi gitu. Ya. Jangan ngelihat glamor 8 Ferrari-nya aja. Cara mencapainya itu yang menjadi lesson yang sangat luar biasa. Jangan lihat kemewahannya, lihatlah proses untuk mendapatkan kemewahan ini kan cuma konsekuensi dari sebuah kerja keras yang sangat luar biasa. Udah resiko kemewahannya. Resiko dari sebuah kerja keras. Resiko kerja keras. Ya. Semoga kita mendapatkan inspirasi banyak. Terima kasih Ahmad Saroni. Terima kasih. Salam untuk omnya yang satu itu. Bilang saya mau ketemu, udah lama banget nggak ketemu. Jadi sekarang jadi auditor di Angkasa Pura. Angkasa Pura. Ya. Baik, kita jumpa lagi dengan tokoh inspiratif selanjutnya. Bye-bye. Wow, keren.